Pemilu Presiden 2024 masih 2 tahun lagi, namun konstelasi politik antar elit mulai menghangat. Dua partai besar, PDI Perjuangan dan Gerindra, terus menunjukkan kemesraan membuka peluang duet antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani pada pemilihan Presiden 2024. Apakah duet Prabowo-Puan realistis dan akan terwujud? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Selamat sore, Mas Muzani. Selamat sore, Mbak Nana. Dan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Selamat sore, Mas Hasto. Selamat sore, Nana. Kabar? Baik, alhamdulillah. Saya mau ke Mas Muzani dulu, nanti baru saya ke Mas Hasto. Mas Muzani, duet Prabowo-Puan ini sudah sejauh mana progresnya? Apakah sudah ada komunikasi intens antara Pak Prabowo dengan Mbak Puan? Chemistry antara dua tokoh ini apakah sudah siap untuk dikawinkan pada Pilpres 2024 nanti, Mas Muzani? Ya, sebenarnya hubungan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra ini kan adalah hubungan lama sejak partai kami memiliki eksistensi di Senayan. Yang kedua, kami memiliki cita-cita perjuangan yang sama di dalam perjuangan Indonesia ke depan, yakni membangun sebuah kemandirian di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Sebuah cita-cita yang juga diingini oleh Bung Karno dalam Trisaktinya. Inilah yang menyebabkan kemudian kami ada kedekatan perjuangan, kedekatan ideologi dengan PDI Perjuangan. Sehingga kami merasa ada kedekatan itu, sehingga kemudian dalam banyak etape, meskipun kita berbeda tempo hari misalnya dengan PDI Perjuangan, tapi kita menemukan selalu titik-titik persamaan bagaimana memandang Indonesia ke depan, bagaimana memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagaimana menempatkan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Itu sebabnya kami merasa dengan PDI adalah kawan, sahabat, bahkan senior dari perjuangan politik kami. PDI Perjuangan punya kesamaan ideologi dengan Partai Gerindra, bahwa Gerindra menganggap PDI Perjuangan sebagai kawan, sahabat. Artinya chemistry-nya antara Pak Prabowo dengan Mbak Puan sudah seperti sahabat, sudah siap untuk sama-sama di 2024, begitu Mas Muzani? Ya, kalau kemudian di antara lembaga partai politik yang sama, saya kira kemudian di antara para pemimpinnya itu juga memiliki kesamaan pandang yang sama tentang Indonesia ke depan. Mbak Puan adalah seorang pemimpin dan pengurus partai politik yang besar, menang pemilu 2 kali, kemudian pernah menjadi anggota DPR, ketua fraksi, bahkan menteri dalam periode pertama Pak Jokowi. Sekarang adalah ketua DPR Republik Indonesia. Kalau kemudian ada pikiran dan pendapat dari teman-teman PDI Perjuangan sudah selayaknya atau sudah waktunya beliau naik kelas menjadi calon pemimpin Republik, saya kira sesuatu yang wajar-wajar saja. Sesuatu yang wajar-wajar saja melihat track record dari Mbak Puan dalam politik memang sudah panjang begitu ya. Tapi saya mau tanya ke Mas Hasto. Mas Hasto, sebagai partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, bahkan partai Anda bisa mengusung capres dan juga cawapres sendiri di pemilu 2024. Apakah kemudian partai Anda rela Mbak Puan Maharani jadi cawapresnya Pak Prabowo? Waduh, pertanyaan yang sangat tajam nih dari Anda. Karena kalau sudah menyangkut rela dan tidak, itu kan suara hati yang berbicara. Dalam perspektif ini, bagi PDI Perjuangan, yang penting adalah membangun kekuatan gotong royong nasional. Karena PDI Perjuangan menyadari berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa diselesaikan tanpa membangun kerjasama itu. Untuk itulah dialog secara intens kami lakukan, termasuk dengan Partai Gerindra. Pak Muzani sampai sekarang masih merasakan betapa nikmatnya sayur lodeh dari PDI Perjuangan ketika beliau datang ke kantor PDI Perjuangan. Kami sambut dengan tangan terbuka karena kami sama-sama menggelorakan semangat patriotisme, nasionalisme, dan itulah yang penting sebagai upaya untuk membangun kesalingpahaman terhadap kedua partai dan juga agenda strategis ke depan. Tapi terkait dengan koalisi, kerjasama untuk Pilpres, nah tentunya skala prioritas sekarang adalah memperkuat modal politik masing-masing. Di mana PDI Perjuangan bekerja ke bawah, Gerindra juga bekerja ke bawah, partai lain juga melakukan hal yang sama. Ya, ketika elektoral dari partai itu sama-sama meningkat, maka disitulah ruang untuk kerjasama itu dapat diformulasikan dengan lebih baik. Tapi skala prioritas bagi PDI Perjuangan saat ini adalah
bersama dengan pemerintahan Pak Jokowi membantu agar masalah pandemi ini bisa diatasi. Baik. Dan itu juga menjadi concern dari Pak Prabowo. Oke, Mas Hasto, kalau komposisinya Mbak Puan dan juga Pak Prabowo ini bagaimana? Karena sudah lama tidak ada calon presiden ini perempuan. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan menyodorkan komposisi itu, Puan Maharani dan Prabowo Subianto? Bagi PDI Perjuangan, sikap ideologisnya sebagaimana disampaikan para pendiri bangsa. Sejak awal Republik ini dibangun tidak pernah membedakan setiap warga negara dari suku, agama, status sosial, jenis kelamin. Karena warga negara ini adalah sama dengan identitas tunggal. Bahkan satu bangsa, kata Bung Karno, adalah satu individualitas yang punya karakter. Nah, terkait siapa mau berpartner dengan siapa, tentu saja masih memerlukan kajian, pertimbangan politik yang mendalam, dan kajian itu tidak bisa dijodohkan hanya oleh lembaga survei, tetapi juga melalui kalkulasi politik. Tetapi intinya dengan bergabungnya Partai Gerindra di dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, Haji Maruf Amin, itu memberikan ruang dialog dan ruang kerjasama yang lebih besar untuk saling membangun, saling pengertian dalam mencoba untuk merumuskan tentang masa depan bangsa dan negara. Oke, Mas Muzani, Mas Hasto tadi tidak mau menjawab secara eksplisit begitu ya soal peluang berkoalisi dengan ketua umum Anda. Tapi saya mau tanya, apakah kemudian Gerindra tidak masalah kalau komposisinya menjadi Puan Maharani, Prabowo Subianto, atau memang harga mati Pak Prabowo harus jadi capres, tidak bisa jadi cawapres? Saya kira apa yang dikatakan Mas Hasto benar, bahwa kita masih memiliki waktu yang panjang, yakni 2 tahun. Konsentrasi baik PDI ataupun Gerindra saya kira sama. Bagaimana menyukseskan kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin ini sampai akhir periode, sehingga kami ada di dalam koalisi itu, sehingga meskipun banyak lembaga survei menggadang-gadang dan kami semua menginginkan Pak Prabowo jadi calon presiden, akan tetapi di tengah-tengah keinginan itu kami juga harus realistis bahwa kami memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyukseskan kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf. Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan dalam kabinet itu, dan kami juga memiliki energi politik juga untuk menyukseskan itu. Sehingga bagaimana problem-problem bangsa ini bisa kita pikul bersama-sama dengan kekuatan partai yang lain agar satu persatu bisa selesai. Akan tetapi di tengah-tengah situasi ini juga kami tidak boleh lengah bahwa pesta demokrasi, pemilihan legislatif, pemilihan presiden juga harus tetap kita siapkan. Itu sebabnya kami terus-menerus mengelorakan di dalam internal dan kekuatan partai kami bahwa yang kami inginkan untuk maju di tahun 2024 adalah Pak Prabowo menjadi calon presiden. Adapun hubungan kami dengan PDIP seperti yang tadi kami kemukakan adalah hubungan yang cukup bagus karena kami memiliki cara pandang yang sama tentang bangsa, tentang negara, tentang nasionalisme dan seterusnya. Itu yang menyebabkan kami merasa ini adalah kawan seperjuangan, yang menyebabkan kami semua adalah, kami dan PDIP merasa ini adalah chemistry yang sama. Apakah itu nanti kemudian akan berlanjut di tahun 2024? Harapan kami tentu saja seperti itu, akan tetapi situasinya akan banyak ditentukan oleh bagaimana modal politik PDIP, bagaimana modal politik Gerindra terus digelorakan, sehingga sisa waktu yang ada ke depan saya kira kita akan terus melakukan komunikasi. Saya dengan Mas Hasto tidak pernah berhenti melakukan komunikasi untuk banyak masalah-masalah bangsa. Dan saya dengan Mas Hasto banyak mendiskusikan tentang berbagai problem-problem bangsa, dan satu persatu selesai dengan pembicaraan saya dengan Mas Hasto. Baik, Mas Muzani, Pak Prabowo sudah 3 kali ya kalah kontestasi. Kita bicara fakta apa yang terjadi ke belakang betul ya. Kenapa kemudian tetap meminta Pak Prabowo untuk maju dan tidak membuka peluang kader lain? Tadi Anda mengatakan bahwa di internal sudah digelorakan, bahkan sudah hampir mengerucut bahwa calon presidennya dari Gerindra adalah Pak Prabowo Subianto. Padahal sudah ada pengalaman 3 kali kalah dalam kontestasi. Kenapa kemudian tidak membuka peluang untuk yang lain? Mbak Nana, kami mendirikan partai itu dari ranting ke ranting, dari kecamatan ke kecamatan, dari kabupaten ke kabupaten. Dalam semua etapa kami lakukan, dalam semua kesulitan kami hadapi, dan kami memulai partai ini dari nol ketika partai ini namanya belum dikenal, lambangnya belum ada yang tahu. Tidak ada kursi sampai kami menjadi kursi 26 di tahun 2009. Sekarang menjadi partai terbesar kedua di tingkat nasional. Itu semua berkat perjuangan banyak orang di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, di berbagai macam tempat. Karena
yang kami lakukan adalah ini Pak Prabowo. Pak Prabowo hampir tidak pernah melewatkan satu etape pengkaderan dan semua fase perjuangan partai. Lah kalau kemudian kami menginginkan tujuan perjuangan partai dalam mencapai tujuan kebangsaan negara, kami meyakini Pak Prabowo bisa mencapai itu. Itu sebabnya kami menginginkan beliau maju di tahun 2024. Bukan berarti kami tidak memberi kesempatan, karena kami masih meyakini bahwa Pak Prabowo adalah orang yang memiliki kemampuan, kesanggupan untuk mencapai perjuangan partai seperti yang kami inginkan, yakni kemandirian di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi, dan kemandirian di bidang kebudayaan. Itulah sebabnya kami tetap mengharapkan Pak Prabowo bersedia, sehat, kuat menghadapi tahun 2024. Oke, kalau di internal Gerindra dan juga apa yang disampaikan oleh Mas Muzani tadi tampaknya sudah mengerucut sekali bahwa hampir harga mati calon presidennya dari Gerindra adalah Pak Prabowo Subianto. Nah Mas Hasto, kalau dari hasil survei kita lihat di internal partai Anda ya, Mbak Puan ini elektabilitasnya masih rendah. Apakah kemudian faktor elektoral akan menjadi pertimbangan di internal PDI Perjuangan untuk mencalonkan capres ataupun cawapres? Atau memang ada pilihan elit yang kemudian menjadi pertimbangan lain, Mas Hasto? Bagi PDI Perjuangan, kerja kepartaian adalah kerja kolektif. Sehingga mengapa yang dikedepankan adalah ideologi partai, platform partai, kemudian sikap politik partai, bahkan untuk visi misi calon presiden, termasuk para kepala daerah pun partai yang membuatkan. Karena partai lah yang punya desain bagaimana tata kelola pemerintahan negara dengan spirit ideologi Pancasila dan mewarisi seluruh pemikiran strategis dari Bung Karno, Bapak bangsa kita. Nah dengan demikian persoalan calon presiden, wakil presiden bagi PDI Perjuangan bukan elektoral semata. Kami punya instrumen dari anak ranting sampai DPP partai untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak rakyat itu. Dan kehendak rakyat itulah yang secara berjenjang disampaikan melalui rapat anak ranting, PAC. Kemudian kami juga sudah punya mekanisme mengadakan rapat kerja cabang, rapat kerja daerah, dan itulah yang dulu terjadi ketika Bapak Jokowi dicalonkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Selain itu, bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dengan pengalaman yang begitu panjang di dalam dunia politik, beliau terus melakukan kontemplasi, melakukan perenungan atas berbagai dinamika politik nasional, tetapi yang terpenting adalah mendengarkan suara rakyat itu. Nah, sehingga dengan kekuatan kolektif partai inilah kami akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang menurut Kongres Partai itu dimandatkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan terbukti pada tahun 2014-2019 keputusan politik Ibu Megawati Soekarno Putri sangat tepat, dan itulah yang diharapkan oleh rakyat. Maka inilah yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan. Mas Hasto, artinya meskipun kader di internal partai Anda memiliki angka elektoral yang tinggi, belum tentu akan dicalonkan begitu ya oleh PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilpres. Begitu yang Anda ingin sampaikan, Mas Hasto? Justru dari pengalaman Pak Ganjar Pranowo ketika dicalonkan sebagai gubernur, elektoral dari Pak Ganjar Pranowo jauh lebih rendah daripada incumbent saat itu. Melalui kerja kolektif kepartaian yang dalam satu rampak barisan itulah mereka yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kita dorong ke atas. Demikian pula Pak Jokowi ketika menjadi calon gubernur, elektoralnya jauh lebih rendah daripada incumbent saat itu. Justru dengan kerja kolektif inilah kita dorong sehingga elektoral calon yang ditetapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dapat diangkat melalui kerja kolektif bersama dengan rakyat. Bagi kami survei itu sebagai indikator karena banyak metode-metode yang bisa dilakukan untuk survei, tetapi yang penting adalah keyakinan untuk mencari calon yang terbaik, dan itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi bukan semata-mata aspek elektoral semata. Bukan semata-mata aspek elektoral semata yang akan dilakukan ataupun menjadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan mengusung capres dan juga cawapres pada pemilu presiden 2024. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, Bapak-bapak, Mas Muzani dan juga Mas Hasto, dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dan juga Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mas Muzani dulu, saya mau tanya soal sejarah kemesraan PDIP dan juga Gerindra. Ini pernah terjadi di 2009, bahkan ada perjanjian batu tulis. Tapi kemudian PDIP dan juga Gerindra bercerai di Pilpres 2014. Saya mau tanya Mas Muzani, apakah Gerindra tidak trauma, tidak khawatir kalau akhirnya nanti ditinggal lagi seperti dulu meskipun sekarang sedang mesra-mesranya? Perjuangan mencapai tujuan politik saya kira tidak boleh ada sebuah kekecewaan, tidak boleh ada sebuah luka karena yang kita kedepankan adalah sebuah persatuan, kebersamaan. Indonesia begitu besar, persoalannya begitu kompleks, rakyatnya begitu banyak, negaranya begitu luas. Saya kira kita harus memiliki kelapangan untuk saling membuka diri, saling mengulurkan tangan. Itu sebabnya Pak Prabowo berkali-kali mengatakan tidak boleh ada dendam di antara kita semuanya. Karena sesungguhnya kita adalah bangsa yang besar, kita harus tunjukkan kepada rakyat bangsa Indonesia bahwa kita adalah bangsa yang memiliki permaafan yang begitu besar. Sehingga tidak ada problem apapun atas persoalan-persoalan terhadap diri kita, pribadi kita, atau apapun. Sehingga itu tidak boleh menjadi handicap bagi tujuan perjuangan politik kita. There is no room for personal feeling, begitu ya Mas Muzani? Jadi tidak boleh ada dendam kalau misalnya nanti terulang kembali seperti 2014, begitu? Ya tidak begitu, tapi Pak Prabowo telah membuktikan itu misalnya dalam beliau bergabung dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini misalnya, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tetapi kita sesungguhnya juga memiliki perbedaan-perbedaan. Kalau kemudian di antara para pemimpin memiliki dendam, harga diri yang sering tersinggung, harga diri yang terlalu tinggi, itu menyebabkan kemudian kita agak sulit. Padahal persatuan adalah sesuatu yang digelorkan oleh setiap pemimpin kita. Bung Karno terus-menerus menggelorkan pemimpin, dan itu sebuah ajaran pemimpin kita yang digelorakan setiap waktu, dan itu harus menjadi sebuah spirit bagi setiap pemimpin politik untuk bergerak. Itu sebabnya kita tidak pernah memikirkan sebuah cara bagaimana menyelamatkan diri masing-masing, tetapi kita harus terus-menerus memikirkan bagaimana bangsa, negara, Republik Indonesia ini bisa utuh, kita bisa kuat bersama-sama. Oke, baik Mas Hasto, kalau Gerindra menyebutnya dengan sebuah istilah kegotong royongan, itulah yang terus kita akan junjung tinggi dalam kebersamaan kita. Oke. Mas Hasto, kalau Gerindra, Mas Muzani sepertinya sudah betul-betul ngebet begitu ya, ingin berkoalisi dengan partai Anda, dengan PDI Perjuangan, bahkan tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada personal feelings begitu ya dalam berpolitik, dalam berkoalisi. Tapi saya mau tanya, apakah kemudian PDIP juga sudah nyaman berkoalisi dengan Gerindra atau masih membuka peluang dengan partai lain? Atau malah PDIP mempertimbangkan mengusung calon sendiri, mengingat memenuhi ambang batas pencalonan presiden, Mas Hasto? Oke, pertama saya koreksi dulu pernyataan Nana tadi bahwa kita ini tidak pernah saling tinggal meninggalkan. Dinamika politik dan kemudian respon atas dinamika politik itulah yang membuat PDI Perjuangan dan Gerindra punya sikap yang berbeda pada saat pemilu 2014 dan 2019. Tetapi dengan kesadaran terhadap kepentingan rakyat, bangsa dan negara, akhirnya kan juga atas dorongan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Prabowo kan juga bisa bergabung di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dan kita bisa bayangkan ketika kita menghadapi pandemi, tidak ada kekuatan nasional yang menjadi penopang dari pemerintahan Pak Jokowi, maka akan dihadapkan pada krisis politik. Dan itulah Bu Mega sebagai sosok yang visioner. Nah, kalau kita lihat perjalanannya, memang kita ini membangun hubungan tidak hanya partai ke partai. Di DPR misalnya hubungan antara Mbak Puan Maharani dengan Pak Ahmad Muzani, kemudian juga dengan tokoh-tokoh yang lain, itu kan juga bisa berjalan dengan baik. Karena bagi PDI Perjuangan, politik tanpa dialog, politik tanpa musyawarah, politik tanpa suatu semangat untuk saling mencoba untuk mengakomodasikan bagi kepentingan nasional, itu akan kehilangan makna dari politik itu. Karena demokrasi itu pada dasarnya kan upaya untuk menyelesaikan berbagai perbedaan-perbedaan di dalam kekuasaan politik. Itulah yang kami lakukan. Sehingga meskipun PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri atas kepercayaan rakyat pada pemilu yang lalu, kami membuka ruang kerjasama. Siapa yang menjadi mitra kerjasama dari PDI Perjuangan? Yang pertama adalah partai politik yang berada di dalam pemerintahan. Siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan adalah mereka yang betul-betul
punya komitmen, mereka yang mengenal rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itulah kami melakukan kaderisasi politik sebagai upaya untuk melahirkan pemimpin. Mas Prananda misalnya dilatih dari aspek-aspek ideologi sebagai kepala Situesan Mbak Puan Maharani dilatih, dimulai dari ketua fraksi menjadi Menko PMK, menjadi ketua DPR, sehingga memiliki pengalaman yang sangat lengkap di dalam kepemimpinan politik baik di eksekutif maupun legislatif. Tetapi sekali lagi terhadap calon siapa dari PDI Perjuangan, meskipun kami bisa mencalonkan sendiri, Ibu Mega lah yang akan memutuskan. Nah, tugas kami sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai adalah membangun dialog itu. Termasuk dengan Pak Ahmad Muzani, kami intens melakukan dialog. Bukan hanya dalam politik formal, kami pun menunggu waktu yang baik untuk bisa naik sepeda bersama. Sehingga politik bisa dibicarakan dengan suasana yang jernih, suasana yang santai, di mana kita berbicara tentang hal-hal yang strategis bagi bangsa dan negara. Dengan demikian, kami bisa bekerja sama dengan Gerindra, dan itu terukur pada saat Pilgub mengusung Pak Jokowi, terukur juga pada saat pelaksanaan pilkada yang lalu dan banyak kita menangkan, termasuk juga kemungkinan ke depan. Tapi apakah kami juga terbuka kerjasama dengan partai lain seperti Golkar, kemudian PKB, P3, itulah semangat gotong royong yang dikedepankan oleh PDI Perjuangan. Artinya terbuka pintu bagi partai-partai lain yang akan bergabung sebagai mitra koalisinya dari PDI Perjuangan begitu ya. Pertanyaan terbuka dan Gerindra cukup sering untuk membangun komunikasi. Kami juga apresiasi atas itu. Tetapi koalisi antar partai, kalau kita lihat kedekatan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, beliau juga akan melakukan komunikasi secara intens. Tetapi momentum lah yang akan menentukan bagaimana kerjasama itu akan dilakukan. Karena sekali lagi skala prioritas utama kita saat ini adalah mengatasi pandemi. Mas Muzani terakhir, nanti saya juga terakhir ke Mas Hasto. Mas Muzani sebagai partai politik besar, preferensi Gerindra untuk Pilpres 2024, berapa idealnya pasangan Capres-Cawapres yang bisa berkontestasi, Mas Muzani? Saya kira threshold sudah, sekarang ini kan threshold 20%. Saya kira akan sangat ditentukan oleh kemampuan lobby-lobby para pemimpin partai untuk bisa menyatukan visi dan pandangan untuk bagaimana demokrasi ke depan kita itu bisa lebih simpel sehingga rakyat tidak memiliki kebingungan dalam memilih calon-calon pemimpin. Saya kira antara 2 sampai 3 pasangan dengan begitu. Dan saya kira dengan begitu kalau 2 peluang untuk putaran kedua, kalau 3 berpeluang untuk putaran kedua, tapi kalau 2 itu kan bisa langsung siapa yang mendapatkan suara akan bisa langsung mendapatkan posisi sebagai pemenang. Namun demikian saya kira kita harus terus mengapresiasi karena demokrasi kita meskipun di sana sini ada kritik tapi ada terus mengalami kebaikan, kemajuan dan demokrasi kita adalah demokrasi yang sudah kita sepakati bersama sehingga kita makin dengan waktu yang berjalan kita memiliki kematangan dalam bernegara, berbangsa termasuk dalam berdemokrasi. Kami percaya bahwa waktu kemudian atas prakarsa dari para pemimpin bangsa, dari pemimpin partai politik seperti Pak Prabowo, Ibu Megawati dan semua tokoh pemimpin partai politik terus mengapresiasi bagaimana demokrasi sebagai sebuah cara untuk memilih pemimpin menjadi sesuatu yang kita pilih. Baik, terakhir Mas Hasto, singkat saja waktu kita tidak banyak untuk PDIP, berapa idealnya pasangan Capres-Cawapres yang berkontestasi di 2024? Kalau tadi Mas Muzani Gerindra mengatakan bahwa 2 itu mungkin akan lebih cepat diketahui, mungkin juga lebih murah, kalau 3 akan masuk ke putaran kedua begitu. Baik, kalau untuk PDIP berapa idealnya Capres-Cawapres yang berkontestasi di 2024, Mas Hasto? Ya, tentu saja kita ingin pemilu itu membangun stabilitas politik. Pemilu itu jangan sampai memecah belah bangsa. Dan kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya calon. Kita juga melihat di tengah pandemi kita perlu melakukan proses demokrasi 5 tahunan tersebut dengan biaya yang semurah-murahnya. Semakin banyak calon akan membuka ruang pemilu presiden 2 tahap dan itu artinya beban rakyatlah yang harus memikul biaya pemilu itu. Karena itulah secara ideal kita berharap bahwa pasangan calon itu dapat dilakukan sehingga di tengah pandemi ini demokrasi melalui kontestasi pilpres justru untuk memberikan daya dukung bagaimana agar pemilu itu dapat mempercepat seluruh pergerakan ekonomi pasca pandemi.
sebagaimana menjadi harapan dari rakyat. Itu Baik. yang menjadi harapan dari PDI Perjuangan. Oke, baik. Artinya dua pasangan calon presiden dan juga wakil presiden itu akan lebih baik begitu ya di tengah pandemi, proses demokrasi tetap berjalan. Itu menurut PDI Perjuangan. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana konstelasi politiknya karena kabarnya nanti awal tahun 2022 akan ada kejutan dari Gerindra dan juga PDIP. Apakah akan ada deklarasi atau akan ada suatu kemajuan ikatan yang lebih konkret antara Gerindra dan juga PDIP? Kita tunggu bersama Mas Muzani dan juga Mas Hasto. Terima kasih sekali atas waktunya sore ini kepada CNN Indonesia Newsroom. Ada Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dan juga Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sehat selalu Mas Hasto dan juga Mas Muzani. Ya, makasih. Makasih Dana, makasih. Terima kasih Mas Nana, terima kasih Mas Hasto. Sama-sama.